Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam damai, salam sehat, salam budaya, salam seluruh alam. Semoga semua makhluk berbahagia. Di kesempatan kali ini saya sedang berada di yaitu Kampung Kenari. Saya sedang berwisata religi. Ini adalah tempat Sultan Kenari. Pangeran Kenari adalah Sultan Banten keempat, adapun nama aslinya adalah Sultan Abdul Mupahir Mahmud Abdul Qadir. Selain itu, beliau juga dipanggil dengan nama Pangeran Kenantun atau Sultan Agung Kenantun. Beliau merupakan anak dari Maulana Mahmud, ayahnya merupakan Sultan Banten ketiga. Pangeran Kenari naik tahta pada tahun 1596 Masehi. Beliau menjadi Sultan Banten keempat setelah ayahnya wafat dalam pertempuran melawan Kesultanan Mataram. Pada saat ayahnya wafat, Sultan Kenari sebenarnya sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Sebab itulah kedatangannya ditunggu-tunggu pembesar dan rakyat Banten yang baru saja kehilangan sultannya. Sultan Kenari dalam sejarah Banten dikenal sebagai Raja Banten yang mendapatkan pengakuan penguasa Mekah terhadap kekuasaannya. Legitimasi itu merupakan stempel bahwa Banten merupakan negara di bawah naungan kekhalifahan Turki Utsmani, sehingga pada masa Pangeran Kenari ini gelar Panembahan Pangeran dalam struktur kerajaan di Banten diganti menjadi Sultan. Sebagaimana bapaknya pada masa Pangeran Kenari memerintah Banten, kebijakan terhadap Mataram masih tetap sama, yaitu memasang sikap permusuhan. Mataram yang kali itu ingin menguasai Banten tidak sanggup mematahkan Banten sebab Sultan Banten keempat ini menerapkan kebijakan anti Mataram. Pangeran Kenari memerintah Banten dari mulai tahun 1596 hingga 1651. Ini berarti bahwa ia memerintah Banten selama 55 tahun. Dalam masa 55 tahun itu, prestasinya yang paling mencolok adalah membangun Masjid Agung Banten pada tahun 1610 Masehi di zamannya. Masjid Agung Banten ini merupakan salah satu masjid terindah dan termegah di Jawa. Pada masa Sultan ini juga Banten tercatat beberapa kali terlibat peperangan dengan Mataram. Keduanya tidak mau mengalah kelak perang Banten vs Mataram. Masa Sultan ini akhirnya berhenti selepas diadakan gencatan senjata di antara kedua kerajaan. Gencatan senjata tersebut digagas oleh seorang pedagang Belanda yang pandai berdiplomasi. Dalam naskah Merta Singa, seorang Belanda yang membantu peristiwa gencatan senjata itu bernama Kapiten Morgel. Atas jasa Kapiten Morgel, inilah kemudian Sultan Kenari mengizinkan POC membuat kantor dagang di Jayakarta. Kelak Jayakarta kemudian direbut oleh POC dari tangan Kesultanan Banten. Pangeran Kenari wafat pada tahun 1651. Proses kewafatannya diceritakan normal karena usia dan sakit. Kelak Sultan Kenari digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan yang terkenal karena berkonflik dengan anaknya sendiri. Terima kasih untuk teman-teman, untuk sahabat hikmah yang selalu support di channelnya Hikmah Istiqomah. Untuk yang baru bergabung di channel ini, jika kalian suka dengan channel ini, dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan berkomentar. Saya Deni Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.